Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita akan ambilkan sedikit satu masalah dari kitab At-Tadhkirah oleh Imam Al-Qurtubi, yakni tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yakni mengingat kejadian-kejadian setelah mati, kematiannya dan apa yang terjadi setelah mati dan hari kiamat. Dan yang akan kita ambilkan adalah satu bab di awal-awal kitab ini, yaitu bab dzikrul mauti wal isti'dad lahu. Bab mengingat mati dan mempersiapkan untuk kematian. Berkata al-muallif rahimahullah bahwasanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat hadimil ladzat. Hadimil ladzat yang akan menghilangkan kelezatan-kelezatan, penghancur kelezatan, yakni al-maut. Tentu yang dimaksudkan adalah kematian. Karena dengan kematian berakhirlah semua kelezatan-kelezatan dunia. Semua kenikmatan-kenikmatan duniawiyah berakhir dengan datangnya kematian. Dikatakan di sini akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi aydan, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Wa kharrajahu Abu Nu'aim Al-Hafidh dengan sanadnya dari hadis Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id bin Musayyib, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat hadimil ladzat. Berarti ini perintah dari Rasulullah SAW dengan kalimat aktsiru dzikra hadimil ladzat, atau dengan riwayat aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Ini perbanyaklah untuk mengingat mati, perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang dijuluki dengan hadimil ladzat, penghilang kenikmatan atau penghancur kenikmatan. Qulna, kami katakan, wahai Rasulullah, wa ma hadimul ladzat? Apa itu hadimul ladzat? Dikatakan oleh beliau al-maut, yakni kematian. Dan juga Ibnu Majah mengeluarkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia menyatakan, kuntu jalisan, aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seseorang dari kalangan Ansar, fasallama 'ala Nabi, kemudian memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah,
Ayyul mu'minin afdal. Wahai Rasulullah, siapa orang-orang beriman yang paling afdal, yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuha khuluqan. Orang beriman yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Qala fayul mu'min akyas. Kalau begitu siapa orang beriman yang paling cerdas? Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling banyak, paling bagus mempersiapkan untuk kematian. Inilah orang yang dikatakan paling cerdas, yang dikatakan akyas. Ulaikal akyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka oleh karena itulah, dengan hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan akdziru, perbanyaklah untuk mengingat kematian, dan karena ucapan Rasulullah SAW bahwa orang yang paling akyas, orang-orang beriman yang paling cerdas adalah orang beriman yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus dalam mempersiapkan untuk menuju kematian. Maka karena itulah saya ambil pelajaran hari ini atau nasihat hari ini yang berkaitan dengan kematian, agar kita semua kaum muslimin ingat bahwa sesungguhnya kematian pasti akan datang, dalam keadaan tidak tentu waktunya dan tidak tentu harinya, dalam keadaan tidak pernah ada seorang pun yang tahu kapan jadwal kematiannya, sehingga tidak tua, tidak muda, apakah laki-laki maupun perempuan, atau siapapun dia, umur berapapun, sangat mungkin untuk didatangi kematian kapanpun. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tahu bahwa kematian pasti akan datang. Dan karena tahu kematian pasti akan datang, pasti dia akan persiapkan dengan persiapan-persiapan untuk kematian. Ini persiapan-persiapan yang akan menjadi bekal di akhirat kelak, menjadi bekal di hadapan Allah nanti. Ibadah-ibadah, amalan-amalan yang saleh, dan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya untuk meniti sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah demi sunnah, menghidupkannya, mengamalkannya, dan berupaya agar berjalan di jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa diriwayatkan pula dari Anas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Aksiru dzikral mauti fa innahu yumahhisu ad-dhunub wa yuzahid fid dunya." Kata riwayat dalam keadaan lemah yang didhaifkan, bahkan dikatakan dhaif jiddan. Tetapi secara makna ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, yakni dengan hadis yang sahih tadi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Sedangkan di sini dikatakan dengan kalimat aksiru dzikral maut, maka sama maknanya. Hanya saja di sini ada berita tentang hikmah, dan hikmah itu telah terbukti dalam kenyataan-kenyataan bahwa orang yang dalam keadaan ingat mati, biasanya mereka akan mempersiapkan apa yang terjadi nanti setelah mati. Pasti dia akan yazhad di dunia, menjadi orang yang zuhud dalam masalah dunia. Dia tahu bahwa ini hanya sementara, dan dia tahu bahwa dunia itu tidak akan kekal. Maka tentunya orang-orang yang sadar bahwa dalam keadaan dirinya di tempat yang sementara, kehidupannya di dunia ini hanya sebentar, dan dia tahu pula bahwa yang akan kekal nanti di akhirat, tentunya dia tidak akan menghabiskan seluruh umurnya untuk dunia. Dia tidak akan menghabiskan segala upayanya hanya untuk mencari dunia. Nggak akan membuang-buang kesempatan demi kesempatan hanya untuk mencari keduniaan. Maka inilah apa yang dipikirkan oleh orang yang zakir al-maut, orang yang selalu ingat kematian. Kebanyakan manusia, mereka melupakan kematian. Padahal mereka kalau ditanya pasti akan menjawab dengan jawaban yang benar. Apakah kamu akan hidup selamanya? Pasti mereka akan menjawab dengan jawaban yang benar. Tentu tidak. Tetapi kenapa? Dalam amalannya, dalam upayanya, seakan-akan mereka hanya hidup cuma di dunia, dan seakan-akan akan hidup terus-menerus mencari dunia, seakan-akan dia kekal.
di dunia ini. Padahal besok kematian akan datang atau lusa atau sebentar lagi. Maka kali ini a'azakumullah disebutkan dalam satu riwayat juga, kafa bil mauti wa'idan, disebutkan oleh para ulama, cukup kematian itu sebagai peringatan. Yani man aradal mau'izah fal mautu yakfi. Barang siapa yang menginginkan satu nasihat, maka kematian itu cukup sebagai nasihat baginya. Cukup nasihat bagi dia. Kalau saja dia sadar bahwa dia akan mati, maka dia otomatis ternasehati dirinya agar dia mempersiapkan untuk bekal di akhirat. Segera bertaubat, segera beramal dengan amalan yang saleh, dan segera menjauhi berbagai macam dosa-dosa. Dikatakan kafa bil mauti wa'adan wa kafa bil mauti mufarriqan. Cukuplah kematian sebagai nasihat dan cukuplah kematian sebagai perpisahan. Perpisahan dengan dunia, perpisahan dengan siapa yang dicintainya. Dikatakan dalam riwayat ini, wahai Rasulullah, hal yuhsyar ma'a syuhada ahadun? Apakah ada seorang yang dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid? Qala na'am. Man yadhkurul maut fil yawmi wal laylah 20 marrah. Berkata Suddi dalam ucapannya ketika menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Berkata Suddi, makna ayat ini ahsanu amala ay aktsarukum lil mauti dzikra wa lahu ahsanu isti'dada wa minhu ashadda khaufan wa hadara. Orang yang paling baik amalannya adalah orang yang paling banyak di antara kalian mengingat kematian. Orang yang paling baik dalam mempersiapkan untuk kematian. Dan orang yang paling khawatir jangan-jangan akan segera datang kematian. Demikian dikatakan oleh Suddi. Dan ini tentunya tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang makna ahsanu amala, yaitu orang-orang yang paling baiknya beribadah, yang paling murninya untuk Allah, dan yang paling cocoknya dengan sunnah. Ini tidak bertentangan dengan tafsir ini, bahwa amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang paling cocok dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suddi, mana aktsarukum atau makna ahsanu amalan, yang paling baik amalannya adalah orang-orang yang dalam keadaan dia paling banyak mengingat mati. Karena paling banyak mengingat mati, maka ahsan isti'dadan, maka dia paling baik mempersiapkan untuk kematian. Tentunya yang paling baik dalam mempersiapkan kematian adalah mempersiapkan amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh adalah amalan yang paling murni untuk Allah, tidak dicampuri riya, tidak dicampuri syirik. Dan yang paling cocok dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan dengan ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Berarti Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan adalah untuk itu. Agar kalian ingat bahwa hidup kalian sementara, akan datang kematian. Maka manfaatkan hidup kalian untuk kematian kalian. Manfaatkanlah kehidupan kita yang entah sisa berapa lama, yang entah sisa berapa bulan atau berapa hari, kita tidak tahu. Hendaklah kita mempersiapkan dan mengamalkan pada waktu yang tersisa ini amalan-amalan saleh. Bertaubat dari dosa-dosa yang telah lalu dan kemudian berupaya untuk memurnikan amalan agar betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk mencocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dikatakan selanjutnya faslun, qala ulama'una rahmatullahi alaihi. Berkata ulama kami, kata Al-Qurtubi rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, mereka berkata,
bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut," yani kalamun mukhtasar wajib qad jama'a tadhkirah wa ablagh fil mau'izah. Kata para ulama bahwa hadis tadi yang memerintahkan kita agar banyak-banyak mengingat kematian itu adalah kalam mukhtasar, ucapan yang ringkas tetapi isinya sangat padat, sangat banyak. Wa jama'a tadhkirah, dan mengumpulkan sekian banyak peringatan dan nasihat di dalamnya. Wa ablagh fil mau'izah, dan sungguh sangat tinggi dalam menasihat. yakni kalimat yang simpel tapi mengandung nasihat yang sangat tinggi, mengandung faedah yang sangat besar dan mengandung makna yang sangat luas. Karena kalimat dzikral maut Rasulullah SAW juluki dengan kalimat hadimil ladzat. Berarti di samping mengingatkan agar kita jangan lupa kematian, juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa kematian itu akan mengakhiri semua kelezatan-kelezatan. Maka apa yang kita kumpulkan sekian banyak di dunia ini akan berakhir seluruhnya. Apa yang kita kumpulkan dari materi ketika kita mati tidak membawa sedikit pun kecuali kafan yang meliliti badan kita. Tidak akan dibawa sedikit pun kecuali hanut, kecuali kapur barus yang akan dilumurkan kepada badan kita ketika mati. Maka maka Rasulullah menyatakan, ingatlah kematian hadimal ladzat. Berarti di sini ada hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan hanya langsung dengan kalimat maut, tapi menyebutkan dengan hadimul ladzat, agar kalimat ini memiliki nasihat yang sangat luas. Bahwa apa yang kalian cari di dunia ini dari kelezatan-kelezatan pandangan, kelezatan lidah, kelezatan semua yang kita rasakan dengan badan kita akan habis dan akan berakhir dengan kematian. Maka siapa yang mengingat kematian hakikatan dengan hakikat zikri, taghussu alaihi ladzatuhul hadirah. Orang yang akan atau orang yang mengingat kematian dengan sungguh-sungguh, maka niscaya kelezatan-kelezatan yang ada di hadapannya dia tidak merasakannya secara sempurna, tetapi dia akan merasakannya dengan terus mengingat bahwa ini sementara, sehingga tidak maghrur. La yaghurrannakum, jangan sampai membuat kalian hurur. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kita tertipu dengan bagaimana orang-orang kafir bernikmat-nikmat dengan dunia. Jangan sampai kita maghrur, tertipu. Dan orang yang bergelimang dengan kenikmatan dunia, kadang mereka maghrur, tertipu. Mereka merasa kalau mereka itu tidak akan mati, dan mereka merasa bahwa hidup mereka akan panjang, dan mereka merasa bahwa kesempatan masih sangat luas, padahal kematian sudah ada di belakangnya. Maka ketika mati, maka dia tidak sempat bertaubat sedikit pun dan tidak sempat beramal saleh sedikit pun. Ini orang yang maghrur, orang yang tertipu, orang yang terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Berarti orang yang dalam keadaan mengingat mati, dia tidak akan berangan-angan dengan angan-angan yang terlalu panjang. Tidak akan berangan-angan dengan angan-angan yang terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Saya nanti akan begini, saya akan berupaya supaya kehidupan saya. Akhirnya dia berupaya, ternyata besok dia mati. Belum sempat bertaubat, belum sempat berbuat apapun. Ini hikmah mengingat kematian. An-nufus, seorang dalam keadaan jiwanya mengingat kematian akan berbeda dengan seorang yang melupakan kematian. Walaupun sama-sama tahu, kafir maupun muslim, sama-sama tahu bahwa kematian pasti akan datang. Tetapi mereka, orang-orang kafir dan orang-orang yang maghrur, lupa kalau kematian itu akan datang. Sehingga mereka mengabaikannya dan tidak pernah memikirkannya. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beramal, dia berusaha, dia berupaya untuk akhiratnya terutama, dan dia tidak melupakan dunianya, tetapi dalam keadaan dia tahu betul bahwa dia akan mati, sehingga dia betul-betul berupaya untuk akhirat lebih banyak. Dia berupaya untuk beramal dengan amalan saleh sebagai bekal di akhirat nanti lebih tinggi dan lebih kuat.
dikatakan dua ucapan ini, ucapan Allah dan ucapan Rasul. Ucapan Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ucapan Rasulullah SAW, aksiru zikra hadimil ladzat. Dua kalimat ini mengingatkan kepada kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Dan ucapan Rasulullah, perbanyaklah untuk mengingat kematian. Ma yakfi sami' lahu, mencukupi orang yang mendengarnya. Barang siapa yang mendengar ayat Allah ini dan mendengar hadis Rasulullah ini, maka cukup baginya sebagai nasihat yang sangat tinggi, cambuk yang sangat keras, agar kita semangat beramal untuk akhirat, semangat beramal untuk bekal di akhirat nanti. Wa yashghulun nadhir fihi, dan cukup untuk menyibukkan seseorang agar dia tetap beramal untuk akhiratnya lebih tinggi, lebih kuat daripada amal untuk dunianya. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau sering mengingat-ingat syair, ucapan-ucapan yang mengandung kalimat-kalimat tentang kematian atau mengingatkan tentang kematian. Dan beliau sering mengucapkan kalimat abiyat bait-bait syair yang disebutkan di sini oleh Al-Qurtubi. Kalimatnya, la syai'a mimma tara tabqa bashashatuhu, yabqa al-ilahu wa yubda al-mal wal waladu, lam tughni an hurmuz yawman khazanatuhu, wal quld qad hawalat 'adun fama khaladu, wala Sulaiman id tujra ar-riyah lahu wal insu wal jinnu fima bainaha taridu. أين الملوك الذي كانت لعزتها من كل أوب إليه وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. Kalimat yang mengandung peringatan tentang kematian. Dikatakan la tabqa atau la syai'a mimma tara tabqa bashashatuhu. Tidak ada sesuatu pun yang kau lihat akan tetap kekal, akan tetap hidup. Yabqal ilahu, hanya Allah yang akan kekal. Wa yu'dal mal wal waladu, sedangkan harta dan anak akan dikubur, akan habis, akan mati. Lam tughni an hurmuzin yawman khazanatuhu, sungguh tidak mencukupi Hurmuz, yakni raja, penguasa besar dari penguasa-penguasa Romawi. Tidak cukup bagi mereka, atau tidak bisa mencukupi mereka kekayaannya, tidak mencukupi mereka untuk menghindari kematian. La tughni an hurmuzin yawman khazanatuhu, sungguh Hurmuz yang memiliki khazanah, memiliki perbendaharaan harta yang melimpah ruah, apa gunanya ketika dia menghadapi kematian? Apakah bisa mencegah kematian? Di mana Hurmuz sekarang? Diinjak-injak oleh manusia menjadi tanah, tidak tersisa sedikit pun. Wal khuldu qad hawalat 'adun fama khaladu, dan kekekalan sudah diupayakan oleh kaum 'Ad. Fama khaladu, tapi mereka tidak kekal. Mereka jabu sakhra bil wad, mengambil batu-batu gunung, mereka letakkan di wadi, dan mereka bikin rumah dari batu-batu yang anti gempa, yang tahan gempa. Ternyata Allah binasakan mereka bukan dengan gempa. Allah binasakan mereka dengan suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka, memutuskan urat-urat jantung mereka sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin, mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Rumahnya masih utuh, tapi mereka mati menjadi bangkai. Maka apakah bisa menjadi kekal dengan membuat rumah yang anti gempa? Apakah bisa jadi kekal dengan memelihara dokter-dokter spesialis jantung khusus, spesialis penyakit dalam khusus, spesialis kulit khusus, spesialis khusus semuanya? Kalau saya punya harta banyak, apakah bisa menjadi kekal? Qad hawalat 'adun fama khaladu, sungguh kaum 'Ad sudah berupaya tapi tidak berhasil. Allah matikan mereka dengan cara yang mereka tidak duga-duga, dengan cara yang mereka tidak sangka-sangka, sehingga mereka menjadi fidarihim jathimin, menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Wala Sulaiman itujra riyahu lahu wal insu wal jinnu, Nabi Sulaiman
alaihi salam, ketika Allah tundukkan untuknya, bisa menguasai angin, wal insu wal jinnu, menguasai jin dan menguasai manusia. Siapa? Raja mana yang kekuasaannya mengalahkan kekuasaan Nabi Sulaiman? Yang menguasai jin-jin dan menguasai makhluk-makhluk, bahkan bisa berbicara dengan binatang-binatang. Dan Allah tundukkan kepadanya angin, sehingga bisa berjalan. Uduha syahrun wa rawaha syahrun. Perjalanan sore hari bisa ditempuh dalam keadaan perjalanan sejauh 1 bulan, ditempuh 1 sore selesai. Ikhwan fillah azakumullah, dengan memerintahkan angin. Ternyata apa yang terjadi? Ketika datang kematian, tetap beliau wafat alaihi salam. Tetap datang kematian kepadanya. Wa Sulaiman id tujra riyahu lahu wal insu wal jinnu. Fima bainaha karidu. Ternyata di antara seluruh kekuasaan itu datang kematian. Tidak ada yang mengetahui kematiannya. Jin-jinnya dalam keadaan tidak mengerti kalau rajanya telah wafat, rajanya telah meninggal alaihi salam, dia tidak tahu. Dalam keadaan tidak mengerti apapun, sampai ketika hasyarat ta'kulu min sa'atah, memakan tongkatnya, dan Sulaiman dalam keadaan berdiri memegang tongkatnya, bertekan di tongkatnya. Ternyata ketika tongkatnya dimakan rayap, rapuh, jatuhlah Nabi Sulaiman. Maka jin-jin tadi baru sadar, kalau saja kami mengetahui yang gaib, niscaya kami tidak tersiksa sedemikian lama. Tersiksa sedemikian lama karena tidak tahu bahwa Sulaiman telah meninggal, Sulaiman telah wafat. Ikhwan fillah azakumullah, lihatlah. Demikian besar kekuasaan Nabi Sulaiman, tapi tetap beliau wafat radhiyallahu taala alaihi salam. Ainal muluk, mana raja-raja dan penguasa-penguasa allati kanat li'izzatiha min kulli awbin ilaihi wafidun yafidu. Mana penguasa-penguasa yang karena kekuasaannya, karena hebatnya, seluruh manusia dari seluruh penjuru datang sebagai utusan untuk tunduk kepadanya, untuk menyatakan sumpah setia kepadanya. Mana mereka? Tidak ada tersisa, mereka seluruhnya dalam keadaan mati dan terkubur di tanah. Maka ikhwan fillah azakumullah, apakah bisa dihindari kematian? Dengan sekian banyak harta kekayaan atau setinggi-tingginya kekuasaan manusia, tidak bisa menghalangi dari kematian. Haudun hunalika mawrudun bila kadhib. Satu telaga yang seluruh manusia pasti akan memasukinya. Bila kadhibin, dari itu tidak dusta, nyata hak. Setiap manusia pasti akan memasukinya. La budda min wirtihi yauman kama warihu. Maka kita pun pasti akan memasukinya seperti orang-orang tersebut memasukinya. Mereka telah memasukinya dan kita akan menyusulnya. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalimat yang kita ucapkan kalau kita mendatangi kuburan-kuburan. Ketika menziarahi kuburan-kuburan, kita ucapkan assalamualaikum ya ahli diyar. Aku memberikan atau mengucapkan salam kepada kalian wahai ahli diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalian mendahului kami dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Kalimat ini diucapkan dalam keadaan semestinya kita sadar bahwa kita berikrar ketika itu bahwa kita pasti akan mati seperti mereka. Kami akan dikubur seperti mereka dikubur. Ini akan mengingatkan kepada kematian. Dan ini yang dianjurkan dan ini hikmah dari ziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Maka ziarahilah, sesungguhnya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Idza sabata ma dzakarna. Dan kalau sudah sabit, sudah tetap apa yang kita sebutkan tadi, fa'lam anna dzikral maut yurid istish'ar al-inzi'aj an hadhihi al-jah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah selanjutnya, ketahuilah bahwa mengingat kematian akan memberikan perasaan di dalam hati. Inzi'aj an hadhihi ad-dar al-faniyah, yaitu kegelisahan di dunia yang fana ini. Gelisah. Kita sebentar lagi akan mati. Kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Kita sebentar lagi
akan masuk ke alam lain, alam barzakh, dan kita akan menghadapi di sana apa-apa yang telah diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Kita akan ditanya oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan man rabbuka, man nabiyyu, ma dinuk, dan seterusnya. Dan juga akan mengalami apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Siapa-siapa yang dapat keselamatan dari Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan di kuburnya, dan kuburnya seperti raudhatun min riyadhil jannah, seperti kebun-kebun surga. Tapi sebaliknya, orang-orang yang dalam keadaan berdosa dan terancam dengan azab kubur, maka kuburnya akan menjadi hufratun min hufarin nar. Kuburnya menjadi gelombang-gelombang neraka. Dan gelombang-gelombang neraka ini akan berakhir ketika terjadi hari kiamat, dan bukan untuk berhenti, untuk kembali kepada azab yang lebih dahsyat dalam neraka, untuk berpindah dari azab kubur kepada azab neraka. Maka apa yang kita ingat dari kematian harusnya diiringi dengan apa yang kita ingat dari apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi mengingat kematian dan mengingat pula apa yang akan terjadi setelahnya. Tentunya pasti manusia yang akyat, yang cerdas, akan beramal di dunia ini agar menyelamatkan dari azab kubur dan menyelamatkan dari azab akhirat, agar mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga mendapatkan ketentraman di kuburnya dan ketentraman di akhirat. Ini isya'ah, perasaan qalb gelisah dalam di dunia ini kalau dia sadar bahwa dia akan mati. Wa tawajjuh fi kulli lahzatin ila ad-daril akhirah al-baqiyah. Seorang yang selalu mengingat mati, pasti dia akan terus setiap saat dia berpikir tentang akhirat. Thumma innal insana la yanfak an halatayn dhiqn wa sa'ah. Kemudian manusia tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas di dunia ini dari dua keadaan, dhiqin atau sa'ah, wa ni'matin atau mihnah. Manusia tidak lepas dari dua keadaan ini, kesempitan atau keluasan, kebahagiaan atau kesengsaraan, kenikmatan atau mihnah, ujian-ujian, musibah-musibah. Maka orang yang mengingat mati, fa in kana fi halati dhiqin wa mihnah, fa dzikrul maut yadkhul alaihi. Kalau dalam keadaan sempit dan kesusahan, maka mengingat mati akan meringankan kesusahannya. Orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tertimpa musibah, mengingat mati, itu adalah sesuatu yang yadkhul atau yusahil alaihi ba'da ma huwa fi, akan meringankan beban beratnya. Ini sementara, sebentar lagi saya akan mati. Ini bersifat sementara yang sebentar lagi akan selesai dengan kematian. Fa innahu la yadum. Orang yang ingat mati pasti akan yakin kalau kesengsaraannya la yadum, enggak akan terus-menerus. Demikian pula sebaliknya, kalau dia dalam keadaan di atas kenikmatan, di atas keluasan, di atas kebahagiaan hidup di dunia ini, maka mengingat mati akan menjadikan dia tidak tertipu dengan kenikmatannya, tidak maghrur, tidak tertipu, tidak terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka ketika dia bernikmat-nikmat dengan dunia, dia ingat bahwa ini sementara dan saya akan mati, maka dia akan mudah menginfakkan sedekahnya kepada fuqara wal masakin, akan mudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, akan mudah untuk memberikan sebagian hartanya untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk membela agamanya. Demikian keadaan orang yang mengingat mati. Kalau orang itu sengsara, akan diringankan kesengsaraannya dengan mengingat kematian, karena dia yakin bahwa itu tidak akan terus menerus, pasti akan ada akhirnya. Demikian pula ketika dia bernikmat-nikmat dengan melimpah ruahnya harta yang Allah berikan kepadanya, dia tidak tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, tetapi dia ingat bahwa kematian akan datang dan saya akan tinggalkan semua ini. Oleh karena itu, dia akan menjadi seorang yang karim, gampang memberi, pemurah, tidak bakhil, tidak pelit, dan dia akan menjadi orang yang betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah pada hartanya. Ikhwan fillah,
Demikian keadaan orang yang mengingat mati. Sebagaimana dikatakan oleh para penyair, wa ahsana man qala udhkuril maut hadimal ladzat wa tujahil limasra'in sawfa ya'ti. Ingatlah kematian yang akan menghancurkan kelezatan dunia, dan persiapkanlah untuk menghadapi tantangan-tantangan akhirat. Dan juga yang lainnya berkata, wadhkuril maut tajid rahah fi idkaril maut taqsirul amal. Ingatlah kematian karena itu akan menjadikan ketentraman bagimu, dan mengingat kematian akan taqsirul amal, akan memendekkan harapan kamu yang terlalu panjang. Tulul amal, kepanjangan angan-angan, ini akan membahayakan. Dia akan lupa terhadap akhirat. Tetapi ketika dia ingat mati, maka dia tidak menjadi orang yang tulul amal, yang berharap terlalu panjang, yang kemudian dia mati dalam keadaan terkejut, belum berbuat apapun. Wa ajma'atil ummah, kata Qurtubi, dan umat telah sepakat bahwa namanya kematian tidak ada waktu tertentu, tidak ada zaman tertentu, dan tidak perlu ada penyakit tertentu. Saya kalau sehat, masa datang kematian? Kata siapa? Orang mati harus sakit. Semua sepakat, semua umat bahkan, kata Qurtubi, ummah ijtama'at. Ijtama'atul ummah sepakat bahwa kematian itu tidak memerlukan waktu tertentu, tidak ada zaman tertentu, dan tidak perlu ada penyakit tertentu. Oh, ini kena penyakit kanker, ini sebentar lagi mati. Ternyata dia hidup sekian tahun, yang sehat walafiat tiba-tiba besok kecelakaan dan mati. Mungkin atau tidak mungkin? Wallahi sangat mungkin. Demi Allah, namanya kematian tidak perlu ada penyakit tertentu. Wa dzalika liyakuna al-mar' ala hibatin min dzalika musta'iddan lidzalik. Berita ini agar manusia siap-siap menghadapinya. Jangan kamu melihat tanggal, oh umur saya baru 40, baru 30, masih lama kematiannya. Nggak ada tahun tertentu. Siapa bilang orang mati mesti umurnya 60 atau 70? Nggak mesti. Atau kita sehat, belum ada sakit apapun, belum ada sakit ini, belum ada sakit itu, maka nggak akan datang kematian. Tidak. Kita harus siap-siap untuk kematian tersebut kapanpun. Wa kana ba'du salihin yunadi bil-lail. Pernah ada seorang yang saleh yang menyeru, mengingatkan kematian di waktu malam di jalan-jalan di gang-gang Madinah. Ar-rahil, ar-rahil. Sampai ketika suara itu tidak terdengar lagi, maka penguasa Madinah ketika itu, amirnya, bertanya-tanya, siapa atau mana orang yang biasa mengucapkan kematian-kematian atau mengingatkan kematian di waktu malam. Faqila lahu innahu qad mat. Diberitakan bahwa dia telah mati. Maka penguasa tadi, amir tadi, bertenang dengan syair, ma zala yulhid birrahil wa dhikrihi hatta anaqa bi babihi al-jamal fa asabahu mustayqidan mutashammiran da uhbatin lam talhabul amalu. Dia terus gelisah dengan kematian dan mengingatkan dengan kematian, dan terus mengingat-ingatnya hingga unta terduduk di hadapannya. Wa anaqa bi babihil jimal. Nah, unta-unta terduduk di hadapan pintunya. Fa asabahu mustayqidan mustaniran. Maka ketika benar-benar mati, dia menghadapi kematian dalam keadaan mustayqidan, dalam keadaan dia betul-betul sadar, dalam keadaan mutasyammiran, dalam keadaan sudah siap untuk mati. Ini keuntungan orang yang dalam keadaan ingat mati. Ketika betul-betul datang kematian, dia telah siap. Dalam keadaan dia sudah betul-betul siap untuk menghadapinya. Lam talhahul amalu, tidak pernah dilalaikan kematian itu oleh tulul amal, oleh angan-angan yang terlalu panjang. Ini sekedar pelajaran atau sekedar hikmah dari kejadian ini adalah bahwa orang yang mengingat mati, maka ketika mati itu datang kepadanya, dia sudah siap. Bukan masalah menjerit-jeritnya di waktu malam tadi,
Karena kalau dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan khusus, perlu ada dalil. Sebab dari sinilah, wallahu ta'ala alam, di antaranya dari sebab inilah atau dari riwayat-riwayat yang seperti inilah, muncul kebiasaan-kebiasaan. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat sebelum adzan atau sebelum subuh dengan kalimat mengingatkan kepada kematian. Badiru bis-shalati qabla al-maut. Badiru, segeralah kalian beribadah sebelum mati, salatlah sebelum hilang kesempatan, dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini sungguhnya munculnya dari mereka-mereka yang ingin mengingatkan kaum muslimin agar ingatlah kematian. Tapi kalau sudah menjadikan kebiasaan-kebiasaan apalagi dikaitkan dengan azan, maka saya khawatir dan para ulama menyatakan kekhawatirannya jangan sampai menjadi kebid'ahan yang baru, muhdatsah. Demikian ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan setelah azan. Baik, azan dulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Dinukilkan pula oleh Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya kana Yazid Ar-Raqashi yaqulu li nafsihi. Pernah Yazid Ar-Raqashi mengatakan kepada dirinya sendiri,
Waihaka ya Yazid, man da yusalli anka ba'da al-maut? Celaka engkau wahai Yazid. Siapa yang akan salat untukmu setelah kematian? Siapa yang akan berpuasa untukmu setelah kematian? Man da yataradda anka rabbaka ba'da al-maut, dan siapa yang akan berupaya untuk mencari keridhaan Allah setelah kematian? Ini keridhaan Allah untukmu setelah kematian. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, ayyuhan nas, ala tabkun wa tanuhuna ala anfusikum baqiya hayatikum? Wahai manusia, mengapa engkau tidak menangis dan meratapi di sisa waktumu sebelum kematian? Ini ikhwan fillah azakumullah, ucapan yang tinggi dari seorang yang saleh. Bahwasanya kenapa tidak menangisi dan meratapi itu sebelum mati? Yani sebelum kamu mati, kamu ratapi, kamu tangisi bahwa kamu dalam keadaan banyak berbuat dosa, kamu banyak berbuat salah di hadapan Allah. Segera bertaubat. Seorang yang bertaubat dan melelehkan air matanya, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kematian, tidak ada waktu untuk salat lagi, enggak ada waktu untuk berpuasa, enggak ada waktu untuk beramal saleh, dan enggak ada waktu untuk menangis meratapi dosa-dosanya. Dikatakan minal mauti talibuhu wal qabru baituhu wat turabu firashuhu wad dudu anisuhu wa huwa ma'a hadha yantadhiru al-faz'ul akbar. Kata beliau, kenapa engkau tidak menangisi sisa hidup kalian sebelum datang kematian, kematian yang mencari kalian, kuburan yang menjadi rumah kalian, tanah yang menjadi kasur kalian, dan cacing-cacing yang menjadi teman kalian. Wa huwa ma'a hadha yantadhiru al-fajr akbar, dan setelah itu pun masih menunggu yang lebih mengerikan lagi, yang lebih besar, yaitu hari kiamat. Kaifa yakunu haluh? Tidakkah berpikir bagaimana keadaanmu nanti di kubur itu sampai datangnya hari kiamat? Bagaimana keadaanmu? Apakah termasuk keadaan orang-orang saleh yang mendapatkan ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan terkejut? Man ba'athana min marqadina? Siapa yang membangkitkan aku dari tidurku? Karena tenangnya dia di kubur. Atau menjadi sebaliknya, orang yang diazab dalam kuburnya sampai ketika dibangkitkan dia mendapatkan azab, kesengsaraan di padang mahsyar. Setelah mahsyar dia mendapatkan azab lagi dalam neraka. Terus menerus dalam keadaan sulit. Siapa kamu? Termasuk yang pertama atau yang kedua? Termasuk yang bahagia atau sengsara? Kenapa tidak kamu tangisi ketika hidupmu sebelum kematian datang? Memikirkan bagaimana apa yang akan terjadi pada dirimu nanti. Tsumma yabki hatta yasqut. Maka beliau pun menangis sampai terjatuh. Kata Taimi rahimahullah, beliau berkata, kana az-zawri, atau kata Taimi, syai'ani qata'a anni ladzat ad-dunya. Dua perkara yang memutuskan kelezatan dunia dari diriku, dan yang tidak bisa kelezatan dunia membuat aku tertipu dengan dua perkara. Zikrul maut, mengingat mati, wa zikrul mauqif, dan mengingat mauqif nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah pernah mengumpulkan para ulama dan kemudian yatadzakarunal maut, saling mengingat kematian. Dan kematian dan hari kiamat dan tentang hari akhirat. Fayabkun, sampai mereka sama-sama menangis, hatta ka'anna baina aydihim janazah, hingga mereka pun menangis semuanya seakan-akan di tengah-tengah mereka ada jenazah. Berkata Abu Nu'aim, kana Thawri idza dzukira al-maut atau dzakara al-maut la yuntafa' bihi ayyam. Al-Thawri kalau diingatkan pada kematian atau kalau dia ingat mati, maka dia dalam keadaan tidak bisa dia untuk memberikan manfaat, yang tidak bisa mengajar, tidak bisa. Dia terduduk atau dia terdiam dalam keadaan kalau ada yang tanya kepadanya sesuatu, dia menjawab la adri, aku tidak tahu. Karena sangat dahsyatnya pada beliau mengingat kematian.
Wa qala Asbab, berkata Asbab, "Dzikra 'inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajul." Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang diceritakan di hadapan Nabi, dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Fa'atna alaih, mereka menyanjungnya dan memujinya. Kemudian ditanyakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW, kaifa dzikruhu lil maut? Bagaimana dia dengan kematian? Ini bagaimana dia dalam mengingat kematian? Falam yadhkur dzalika anhu. Ternyata mereka semuanya tidak menyebutkan, tidak menjawab bagaimana keadaannya. Faqala, maka dikatakan, ma huwa kama taqulun. Dia tidak seperti yang kalian katakan. Berkata Daqqaq, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia mendapatkan kemuliaan dengan 3 perkara. Ini mendapatkan faedah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat karena merasa dirinya akan mati sebentar lagi. Wa qana'atul qalb, yang kedua qana'ah. Dia akan mendapatkan qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. yakni tidak memiliki tulul amal, angan-angan yang terlalu tinggi. Orang yang memiliki angan-angan terlalu tinggi diberi 1 merasa kurang, 2 masih merasa belum puas, 3 juga begitu, terus. Tetapi orang yang ingat mati, dia akan puas dengan apa yang Allah beri. Dia akan memiliki qanaah dalam hatinya. Yang ketiga, nasyatul ibadah, dia akan semangat untuk beribadah. Wa man nasyal mauta uqiba bi thalathati asya. Sebaliknya, siapa yang melupakan kematian, maka dia akan ditimpa balasan, yakni ditimpa balasan dengan 3 perkara pula. Taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Karena dia melupakan kematian, maka dia akan menunda-nunda taubat. Taswif taubat maknanya adalah saufa atu, aku akan taubat nanti. Nanti saya akan taubat. Nanti saya akan taubat. Ini taswif. Taswifut taubah. Yang kedua, tarkur ridha bil kifaf. Yang kedua, kebalikannya qanaah. Tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. yakni tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah rezeki, dia menyatakan kok cuma segini, harusnya sekian. Dikasih 1, dia masih merasa kurang. Dikasih 2, masih merasa kurang, dan terus demikian. Karena angan-angan dia sangat tinggi, saya ingin menjadi demikian dan demikian. Ini khonibina azakumullah, orang yang melupakan kematian. Tetapi kalau orang itu mengingat kematian, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Cukup dengan apa yang Allah berikan ini, karena toh saya akan mati sebentar lagi. Toh saya akan mendapatkan atau menemui ajal dan tidak memerlukan ini lagi, selesai. Ikhwanifidina azakumullah, demikian dikatakan oleh Daqqaq bahwasanya orang yang dalam keadaan mengingat kematian, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kenikmatan. Segera bertaubat, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan yang ketiga semangat beribadah. Sedangkan orang yang melupakan kematian, dia akan mendapatkan akibatnya di dunia yang jelek, yaitu menunda-nunda taubat, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah beri, dan yang ketiga at-takasul fil ibadah, bermalas-malasan untuk beribadah. Saya kan masih muda, nanti kalau sudah tua saya akan beribadah secara rajin. Saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Yang masih menjabat nunggu nanti kalau saya sudah pensiun. Yang masih sibuk di kantornya nanti kalau saya sudah keluar. Semua menunda. Nanti beribadah. Ternyata mati. Dia belum sempat bertaubat, dia belum sempat beribadah, dan dia belum melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini khonibina azakumullah, 3 perkara yang jelek yang akan menimpa orang-orang yang melupakan kematian, yaitu menunda-nunda taubat dalam keadaan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah beri, dan yang ketiga bermalas-malasan dalam beribadah. Fatafakkar ya maghrur, kata Al-Qurtubi, maka berpikirlah wahai maghrur, wahai manusia yang tertipu dengan dunia, berpikirlah. Fil mauti sakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat, sakaratul maut yang menyakitkan. Wa su'ubatu ka'sihi wa mararatihi, dan ingat bahwa namanya kematian itu pahit, berat.
Ikhwan fillah azakumullah, memang kematian itu suhu. Murrul madzaq, sangat pahit dirasakan. Pahit dirasakan karena meninggalkan orang yang dicintai. Pahit dirasakan karena meninggalkan dunia yang dia sukai. Pahit dirasakan karena memang kematian memiliki sakarat. Sehingga yang namanya kematian itu betul-betul murrul madzaq, pahit dirasakan. Maka setiap orang yang hidup harus siap-siap untuk menghadapi kematian yang pahit. Fa lil mauti min wa'din ma asdaqu. Maka sungguh kematian ini betapa dia merupakan ancaman yang paling jujur. Ancaman yang paling jujur. Ikhwan fillah azakumullah, yang paling jelas dipahami oleh setiap manusia. Kalau seorang tua mengancam anaknya kadang-kadang dengan dusta, dengan berbagai macam yang ternyata tidak jujur. Tetapi kematian itu ancaman, tetapi pasti dan benar-benar datang. Ancaman tetapi pasti. Ini khonibina azakumullah, apa yang Allah ancamkan dalam Quran dan apa yang diancamkan dalam Rasulullah SAW adalah ancaman-ancaman yang jujur, ancaman-ancaman yang betul-betul jujur dan benar, tidak mungkin dusta. Maka kematian ini adalah suatu ancaman yang diketahui oleh orang muslim maupun kafir, diketahui oleh manusia dari agama apapun, bahwa kematian itu pasti datang. Maka itu adalah ancaman. Ma asdaqu, betapa benarnya ancaman tersebut. Wa min hakimin ma'adaluhu kafa bil mauti mukrihan lil qulub wa mumkin lil uyun. Maka cukuplah bagi kematian, cukup sebagai pelunak hati dan cukup sebagai sesuatu yang bisa melelehkan air mata dari mata-mata kita. Wa muharriqan lil jama'at wa hadiman ladzat, dan cukup untuk menghentikan kelezatan dunia yang dimaksud, dan cukup untuk memisahkan seseorang dari kelompoknya, dari jamaahnya. Wa qati'an lil umniyat, dan akan memutus semua angan-angan. Dengan datangnya kematian, maka semua angan-angan putus, terhenti. Fahal tafakkarta ya ibna Adam, kata Qurtubi, maka apakah engkau tidak berpikir wahai anak Adam, fi yaumin masra', hari ketika kamu menghadapi kematian itu, wa intiqaluka min mawdi', hari berpindahnya kamu dari satu alam ke alam lain, wa idza nuqilta min sa'atin ila dhiq wa hanaka as-sahib war rafiq, bagaimana kalau engkau dipindahkan ternyata dari tempat yang luas ke tempat yang sempit, wa hanaka as-sahib war rafiq, dan semua temanmu, semua teman dekatmu, semuanya meninggalkan kamu. Karena ketika kamu dikubur, kamu sendiri. Mereka yang katanya kasihan sama kamu, yang katanya sayang kepada kamu, yang katanya cinta kepada kamu, semuanya pergi meninggalkan kamu, dikubur sendirian. Wa hajarakal akhus sadiq, saudara kamu, teman kamu, semuanya membiarkan kamu dan meninggalkan kamu. Wa ukhidat min firashika wa ghataika ila arar wa ghatawka min ba'di linin lihafuka bi turabin wa madar. Mereka semua mengantarkan kamu dari kasurmu ke tanah, dan kemudian mereka menimpakan di atasmu tanah dan menguburmu di dalam tanah. Faya jami'al mal, wahai para pengumpul harta, wal mujtahid bil bunyan, dan orang-orang yang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan dan membuat bangunan-bangunan yang indah, ingatlah demi Allah, tidak ada hartamu yang hakiki kecuali yang akan kamu bawa adalah kafanmu nanti dikubur. Fal anfadaka minal ahwal, apakah hartamu, rumahmu, bangunanmu tadi seluruhnya bisa menyelamatkan kamu dari azab kubur dan dari kengerian di kubur? Apakah bisa membantu? Jangankan hartamu yang sedikit, lam yughni an Hurmuzin khazanatuhu. Hurmuz, penguasa Romawi yang kaya raya, tidak mencukupi dia kekayaannya, nggak bisa membantu apapun untuk menghindari kematian dan tidak bisa mengurangi kengerian al-maut. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Oleh karena itu, carilah
Dengan apa yang kita miliki dari dunia ini, carilah akhirat. Apa yang kita punyai, gunakan untuk mengharapkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Ay utlub fima a'taka Allah minad dunya ad-darul akhirah. Kata Qurtubi maknanya adalah carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, dengan apa yang Allah kasih dari dunia-dunia ini, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, carilah akhirat. Manfaatkanlah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Wahiyal jannah, yaitu surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haqqal mu'min an yusrif ad-dunya fima yanfa'uhu bil akhirah. Karena sesungguhnya seorang mukmin seharusnya mengarahkan semua kenikmatan dunia untuk tujuan akhirat. Semestinya seorang yang beriman menggunakan semua apa yang dimilikinya dari dunianya untuk mencari akhirat. La bil-tini wal ma', bukan untuk tanah, bukan untuk air, wa tajabbur wal baghi, bukan untuk kesombongan. Ikhwan fillah azakumullah, tini wal ma' adalah bahan bangunan, bukan untuk bahan bangunan, bukan untuk ini dan itu, tetapi untuk mencari apa yang Allah ridhai. Faka'annahum qalu, maka seakan-akan mereka berkata, la tansa annaka tatruk jami'a malak illa nasibaka alladhi huwal kafan. Ya, ada diingatkan oleh para ulama kepada manusia-manusia yang banyak mencari dunia dan sibuk dengan dunianya, sibuk dengan bangunannya. Dikatakan kepada mereka, jangan lupa bahwa sesungguhnya yang akan kamu bawa hanya kafanmu. Yang akan kamu bawa di kuburmu hanya kafanmu. Dan niscaya akan datang kepada kamu kematian dalam waktu-waktu yang tidak kamu duga. Waktu-waktu yang tidak kamu sangka. Mungkin kamu kira bangunanmu akan selesai dan kamu bisa bernikmat-nikmat dengannya. Ternyata belum selesai bangunanmu, kamu telah mati. Apa manfaatnya untukmu di dunia? Tidak ada. Apa manfaatmu di akhirat? Tidak ada juga. Terus, apa gunanya? Tidak lain kecuali membuang waktu dan hartanya. Ini karena tulul amal. Dia ingin membangun istana yang megah agar dia bisa menikmatinya. Ternyata belum selesai bangunannya, dia telah mati. Di antara apa yang tidak ada nilainya dan tidak ada pahalanya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah membangun bangunan. Boleh, mubah, tidak haram, silahkan, tapi tidak ada pahalanya. Boleh, tapi tidak ada pahalanya. Berarti dunia saja kan? Saya perlu supaya tidak kepanasan dan tidak kepinginan, saya bangun. Tetapi kalau dia tulul amal, angan-angannya terlalu tinggi, saya ingin yang begini, saya ingin yang begitu, supaya saya mendapatkan istana yang sangat megah. Ternyata dia mati sebelum mendapatkannya. Berarti dia mendapatkan apa dia? Dunia tidak mendapatkan, akhirat tidak ada pahalanya. La syai', tidak ada sedikit pun kecuali membuang waktu. Maka inilah yang dinasihatkan oleh para ulama dengan apa yang diriwayatkan dari riwayat-riwayat dan ayat-ayat yang kita baca tadi. Maka mereka menyatakan, innaka tatruk jami'a malik, engkau akan meninggalkan seluruh hartamu, illa nasibaka alladhi huwal kafan, kecuali bagianmu yang akan kamu bawa di kuburmu, yaitu kafanmu. Demikianlah yang dikatakan oleh seorang penyair, nasibaka mimma tajma'ud dahra kullah, rida'aka tulwa fihima wahanubu. Semua yang kamu kumpulkan dari harta dunia, bagianmu hanya lembaran-lembaran kain kafan yang akan melilitkan atau akan melilit tubuhmu, dan hanub, dan kapur barus. Demikian pula dikatakan oleh yang lain, hiyal qana'ah la tabghi biha badalan fiha an-ni'am atau fiha an-na'im wa fiha rahat al-badan. Qana'ah, yakni kecukupan atau merasa cukup, yang dia tidak memerlukan penggantinya dari kenikmatan. Wa fiha rahatul badan, dan dengan itu dia mendapatkan rohah, ketentraman pada badan. Yani orang yang ingat kematian, dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rasa cukup, qanaah. Alhamdulillah, saya masih mendapatkan
tempat tinggal yang layak, masih bisa makan yang cukup, alhamdulillah. Besok atau lusa saya juga mati. Sebentar lagi akan datang kematian. Maka orang ini bersyukur. Dan bersyukur ini nikmat. Orang yang qanaah itu mendapatkan na'im yang dia tidak ingin diganti dengan kenikmatan lainnya. Orang yang diberi kenikmatan, walaupun kalau di sisi jumlahnya lebih banyak, tetapi kalau dia tidak punya qanaah, dia tidak merasa nikmat. Tidak merasa nikmat. Orang yang mendapatkan sekian banyak, tapi dalam keadaan tulul amal, dia selalu mengatakan kok cuma sekian. Dan terus hatinya tidak merasa gembira, tidak tentram, dan tidak nikmat. Ngeluh tiap hari. Sedangkan orang yang dalam keadaan mengingat mati, Allah berikan rasa qanaah di dalam hatinya, maka dia merasa cukup dengan apa yang diberikan, maka itu nikmat. Nikmat dengan apa yang dia punya. Walaupun rumah itu dalam keadaan tidak hanya sekedar tidak kepanasan dan tidak kedinginan, cukup. Masya Allah. Ikhwan fillah, azakumullah. Dia akan bersyukur dan dia akan merasakan nikmat dan ketenteraman. Umur liman malakat dunya bi ajma'iha. Kata penyair tadi, lihatlah orang yang memiliki harta dunia seluruhnya. Al-waha minha bi ghairil qutni wal kafani. Apakah dia pergi dari dunia membawa semua itu? Atau membawa qutn wal kafan? Membawa kafan dengan kapur barus. Ini akan dibina apa yang dikatakan oleh beliau di dalam pasal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga cukup menjadi pengingat wa tadhkirah sesuai dengan judulnya. Rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku pakai tanya. Tanyakan saja pada Ustaz kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.